Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Hafizah Ilmi Sufa, SPD MSI, dengan NIDN 4008 1092001. Saya adalah salah satu dosen tetap di jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Bandung sejak tahun 2019. Latar belakang pendidikan terakhir saya adalah dari program studi mikrobiologi Institut Pertanian Bogor. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan latar belakang pendidikan saya bergabung bersama dengan tim mikrobiologi yang diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah terkait bidang mikrobiologi. Beberapa di antaranya adalah mata kuliah bakteriologi 1 atau bakteriologi dasar, bakteriologi 2 atau mikrobiologi pangan, dan bakteriologi 3 atau bakteriologi klinik. Sebelum memulai pembelajaran, saya mempersiapkan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester atau RPS. RPS ini disampaikan dan disepakati bersama dengan mahasiswa pada pertemuan pertama di mata kuliah terkait. Mata kuliah bakteriologi klinik adalah mata kuliah wajib program studi sarjana terapan jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bandung. Pada mata kuliah ini membahas tentang bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia, baik dari kelompok bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, yaitu yang menyebabkan infeksi kulit, infeksi saluran pernapasan akut dan kronis, infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual, infeksi sistem syaraf, sistem pencernaan. Capaian pembelajaran atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri atas 4, yaitu CPL 3, CPL 4, CPL 7, dan CPL 8. Adapun CPL 3 yaitu mahasiswa mampu menerapkan manajemen laboratorium meliputi manajemen mutu, sumber daya manusia, keuangan, logistik, kewirausahaan K3 berbasis resiko. CPL keempat yaitu mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan serta menguji spesimen biologis dan membuat laporan hasil pemeriksaan di pelayanan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi klinik, serta biologi molekuler untuk menghasilkan informasi diagnostik laboratorium yang tepat berdasarkan standar operasional, prosedur, dan perkembangan teknologi secara profesional dan berintegritas dengan berdasarkan pada etika dan peraturan kesehatan. CPL 7 terdiri atas mahasiswa mampu merencanakan melaksanakan penelitian dalam lingkup laboratorium dan penyusunan laporan serta mempublikasikan hasil penelitian. CPL ke-8, mahasiswa mampu menghasilkan primer nukleotida untuk pengembangan kit diagnostik penyakit infeksi maupun non-infeksi. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 5 CPMK, di mana masing-masing CPMK ini terbagi lagi menjadi sub CPMK. CPMK 1 mengembangkan sikap menjaga kehormatan profesi, jujur dan bertanggung jawab serta dapat melakukan penanganan cairan tubuh dengan memperhatikan standar K3 proses identifikasi bakteri penyebab infeksi dengan prosedur yang tepat dan aman. CPMK 2, mahasiswa mampu melaksanakan pra-analitik yaitu sampling dan pencatatan dan verifikasi spesimen untuk masing-masing pemeriksaan laboratorium mikrobiologi berdasarkan standar nasional dan internasional. CPMK 3, mahasiswa mampu melaksanakan pemilihan alat, teknik, dan media isolasi yang tepat untuk pemeriksaan bakteriologi penyebab infeksi pada manusia. CPMK 4, mahasiswa mampu membandingkan hasil identifikasi bakteri patogen penyebab infeksi pada tubuh manusia. CPMK kelima, mahasiswa mampu melakukan validasi terhadap alat, bahan, dan tujuan pengendalian mutu internal laboratorium, membuat dokumen laporan hasil pekerjaan teknis laboratorium mikrobiologi, dan mengolah limbah mikrobiologi. Nah, masing-masing CPMK ini terbagi lagi menjadi sub CPMK. Bentuk pembelajaran mata kuliah dan praktik bakteriologi klinik ini menggunakan Student Center Learning dengan model DIA atau Delivery Interaction and Assessment.
Metode pembelajaran teori dapat berupa small group discussion, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, serta metode pembelajaran praktek dapat berupa simulation, case study, dan project-based learning. Kemampuan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian dalam rancangan evaluasi. Teori terdiri atas 20%, yaitu meliputi nilai ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, dan kuis 30%. Untuk nilai praktek terdiri atas 80%, yaitu meliputi nilai harian 50%, laporan 20%, dan ujian akhir semester 30%. Mata kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah bakteriologi klinik adalah mata kuliah mikrobiologi pangan pada semester 3. Berikut adalah beberapa daftar referensi yang digunakan dalam pembelajaran bakteriologi klinik ini. Dan mahasiswa juga diberikan kesempatan dengan seluas-luasnya untuk mencari sumber referensi lain yang terkait dari berbagai media. Baik, pada hari ini saya akan mengajak untuk mengikuti kegiatan pengajaran pada pertemuan keempat mata kuliah bakteriologi klinik, di mana pada pertemuan keempat ini kemampuan akhir yang diharapkan atau sub-CPMK yaitu mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan konsep isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi pada kulit oleh Staphylococcus sp. Bahan kajian yang akan disampaikan atau materi ajar meliputi 1. Definisi atau ciri klinis infeksi kulit oleh Staphylococcus sp. 2. Patogenesis atau faktor virulensinya. 3. Bahan pemeriksaan. 4. Media yang sesuai untuk kultur atau isolasi. 5. Media uji biokimia yang sesuai dan interpretasi hasil. Serta 6. Karakteristik mikroskopis dan makroskopis Staphylococcus sp. Pembelajaran ini akan berlangsung selama 50 menit untuk perkuliahan teori dan akan dilanjutkan setelahnya praktikum di laboratorium dengan metode project-based learning selama lebih kurang 340 menit. Pada pertemuan keempat ini mendapatkan bobot 7% dan pada UTS nanti akan mendapatkan porsi 5 soal UTS, yaitu soal nomor 16, 17, 18, 19, dan 20. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait rencana pembelajaran semester bakteriologi klinik, dan silahkan mengikuti saya untuk melakukan kegiatan pengajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul lagi mengikuti mata kuliah bakteriologi klinik pertemuan keempat. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin menyampaikan dulu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Alia Rahma Agustina, Asyito Arifni, Anissa Fauzia, Nadia Septriana, Ulfa Adika Nurjana, Kaori Melani, Suci Kayulisa, Muhammad Firli, Acep Fajar. Sebelum kita masuk materi yang sesungguhnya untuk pertemuan hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep infeksi dan juga bagaimana sih konsep sampling yang benar. Ya, saya pengen dengar dari adik-adik, ada yang masih ingat apa sih infeksi itu? Izin jawab Bu. Ya, silakan. Nama saya Nisfaudia, izin jawab dari konteks infeksi sendiri itu masuknya mikroorganisme yang patogen ke dalam tubuh atau sel sehingga menyebabkan sakit. Nah, salah satu cara penularan itu dengan melalui kontak fisik dengan si sumber infeksi tersebut. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk ini. Konsep sampling specimen. Apa sih yang perlu diperhatikan? Ya, silakan. Konsep sampling sendiri itu
pemeriksaan harus tepat, kemudian juga spesimen yang dipakai itu representatif pemeriksaan, pengambilan juga yang juga ada pengambilan spesimen pakai dengan SOP, kemudian edukasi pasien saat pengambilan spesimen, penanganan spesimen dan juga aspek koleksi harus tepat. Iya, betul. Tadi yang disampaikan Pak, ya itu konsep bagaimana harus melakukan sampling benar-benar. Kenapa sih harus cara yang tepat, cara yang sesuai itu tujuannya apa sebenarnya? Kenapa? Izin menjawab Ibu. Ya. Perkenalkan bersama Menteri Dabriansa, izin menjawab Ibu mengenai kenapa spesimen itu harus dilakukan dengan benar. Karena pengumpulan spesimen itu merupakan tahap analisa yang diharuskan dilakukan dengan tepat agar hasil akhir dari laboratoriumnya tersebut didasarkan pada agen mikroorganisme dan identifikasinya akan tergantung pada kualitas awal sampel tersebut. Iya betul. Alhamdulillah ya. Semuanya masih bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Alhamdulillah kita sudah ada di materi pertemuan keempat hari ini, yaitu tentang infeksi kulit oleh Staphylococcus species, di mana materi ajar pada topik hari ini itu meliputi definisi atau ciri klinis infeksi kulit oleh Staphylococcus sp, patogenesisnya, faktor virulensi, serta bahan pemeriksaan yang sesuai. Kemudian nanti kita akan membahas media kultur yang sesuai untuk isolasi, media uji biokimia yang sesuai dan bagaimana interpretasi hasilnya, serta karakteristik mikroskopis dan makroskopis dari agen infeksius ini sendiri, yaitu Staphylococcus species. Evaluasi yang akan dilakukan untuk pertemuan keempat ini adalah yang dinilai adalah keaktifan dalam diskusi, dan juga nanti di akhir PBM ada kuis, serta untuk topik ini akan masuk dalam soal UTS 5 soal. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami mudah-mudahan adik-adik semua. Karena kita membahas terkait infeksi kulit, maka sedikit refresh tentang kulit ya. Nah, kulit ini sendiri, khususnya kulit pada manusia itu terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis sendiri ini adalah yang paling luar ya, dan ada juga lapisan tengahnya, kemudian lapisan lemak. Kulit sendiri memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik ya, dan juga kelembapan yang cukup baik untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme di kulit, karena banyak sel-sel kulit mati, kemudian juga adanya lapisan dermis yang menghasilkan sumber pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar minyak, sebum yang menjaga kelembapan, serta kelenjar-kelenjar yang bisa menghasilkan kondisi kulit itu menjadi mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme yang dapat hidup di kulit juga harus dapat beradaptasi dengan karakteristik kulit itu sendiri, yaitu kulit tinggi akan kadar garam ya, karena dari keringat, tinggi natrium. Nah, di sini bakteri-bakteri yang bisa hidup harus bisa menyesuaikan dengan habitat ataupun beradaptasi dengan kondisi garam yang relatif lebih tinggi dari lingkungan lainnya. Contoh spesies bakteri yang paling banyak ya mendominasi di kulit manusia normal itu adalah Staphylococcus aureus dari kelompok Staphylococcus itu sendiri. Nah, kita lihat spesies Staphylococcus yang menghuni kulit itu ada beberapa spesies ya. Ada Staphylococcus aureus, ada epidermis, dan juga ada saprophytic. Ada lupus diabeticum, orang-orang yang mengalami diabetes. Nah, kalau ada luka ini bisa lama-lama menjaga, apalagi dengan adanya Staphylococcus mendukung proses pengusakan jaringan ini. Gitu ya. Ingat ya, tadi saya katakan pengusakan jaringan. Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya kenapa bisa merusak jaringan. Menurut kalian ini sakit tidak? Orang diabetes ini yang mengalami luka seperti ini lama-lama, kadang jarinya bisa putus ya. Menurut kalian merasa sakit nggak? Tidak. Orang diabetes ini yang mengalami luka seperti ini lama-lama, kadang jarinya bisa putus ya, putus lama-lama. Menurut kalian merasa sakit nggak dia? Sakit.
jari tangan. Tapi jaringannya. Ya, jadi ya betul. Ya, jadi mudah-mudahan kita memang tidak ada yang tidak ada keluarga kita ataupun tidak ada yang mengalami ini. Jadi dia memang kalau gula itu tadi ya dia kan glukosa ya, glukosanya sudah sampai meracuni sistem saraf, maka saraf jadi rusak, nggak bisa merasakan sensor lagi. Jadi ketika dia bahkan kadang nggak sadar ya, jadi dia udah copot, dari gitu. Kalau sudah sampai itu dia tidak akan merasakan sakit. Tapi kalau sarafnya masih belum sampai terkena, masih bisa rasa ya. Oke. Nah, nanti bisa dibaca ya, ada tahapan-tahapannya, tahap 1 sampai 6 bagaimana si Staphylococcus itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan di sini. Untuk ciri klinis lainnya dari infeksi Staphylococcus ini bisa terjadi pengelupasan kulit, demam, hipotensi ya, kemudian kerusakan kulit, bisa juga diare air ya, karena dia kan bisa menyebabkan kalau terinfeksinya melalui makanan foodborne, maka dia bisa menyebabkan diare, kemudian jadi implikasinya dehidrasi, kemudian muntah, pusing, lesu, bahkan yang berbahaya itu jika terjadi sepsis. Oke, kita akan lanjutkan terkait genesis dan faktor virulensi Staphylococcus aureus. Nah, ini ya, infeksi Staphylococcus aureus adalah yang paling sering terjadi, ya, paling sering terjadi pada kulit yang terbuka. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa tadi kembali lagi bakterinya adalah bakteri patogen opportunistic, tidak menyebabkan infeksi pada kulit yang sehat. Namun jika dibiarkan memasuki jaringan internal, bakterinya menyebabkan infeksi atau sakit. Nah, penularannya salah satunya bisa melalui kontak langsung. Nah, apa saja yang dimiliki oleh Staphylococcus aureus sehingga dia memiliki sifat patogen? Dia memiliki kemampuan-kemampuan ataupun yang memiliki faktor virulensi menjadi patogen. Pertama dari kelompok enzim. Ya, dia punya beberapa enzim. Yang pertama katalase. Ya, katalase ini Mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen yang relatif lebih aman bagi sel. Selain katalase, bakteri ini memiliki enzim koagulase yang dapat menggumpalkan fibrin sehingga bisa menginvasi atau terlindung dari sistem imun. Ada beberapa enzim lainnya sebagai berikut ya, dan toksin juga. Nanti adik-adik silahkan membaca jurnal terkait toksin-toksin ini ya, ataupun terkait enzim ini. Berikut adalah video terkait pemilihan spesimen dan juga cara koleksi yang tepat untuk mengisolasi Staphylococcus dari apusan luka. Ketika ada luka, maka silakan bersihkan dulu daerah luka dengan kapas steril dan ada salinnya antiseptik. Kemudian setelah bersihkan, ambil spray potasium yang steril, oles di daerah luka. Masukkanlah ke wadah sampelnya dan tutup dengan rapat ya. Cara kedua, ini masih sama, bersihkan dulu pakai antiseptik dan kapas steril. Kemudian berikan ada obat untuk sedikit mengurangi rasa perih. Ya. Selanjutnya diskapin ya, di bagian sengaja terlalu kuat untuk aja. Oke, nah misalnya sampel itu dimasukkan ke dalam botol samplingnya. Ini botolnya harus dimasukkan steril ya. Ini ada 3 media ya, yang biasa digunakan untuk Staphylococcus aureus. Yang pertama ada media agar darah, kemudian ada media selektif diferensialnya yaitu manitol agar, dan untuk penyuburnya bisa menggunakan media cryptase soybrok atau TSB. Kalau ada kalian melakukan identifikasi menggunakan program, kalian juga bisa sampai hasil spesies. Bisa melihat bentuknya staphylo, bentuknya fokus, susunannya staphylo, berarti dari kelompok Staphylococcus.
verifikasi lagi menggunakan uji Molecular sendiri. Oke, yang positif hanya di Staphylococcus aureus. Oke, kalau di kasus kita warnanya apa? Yang negatif. Kalau uji bukan. Masih warna ungu, betul. Wah, masih. Iya, warna ungu. Tidak masalah, ini hanya berbeda indikator pH-nya yang digunakan. Kalau ungu berarti Profesor Parker, ya. Nah ini yang merah bisa jadi apa? Misalnya penopret dan sebagainya. Oke. Nah untuk uji antibiotik, nah ini bisa dilihat ya. Aureus bagaimana, epidermidis bagaimana, Staphylococcus bagaimana. Semakin besar zona hambatnya, artinya semakin sensitif atau resisten. Sensitif, betul. Dan kembali ya, kadang ada yang bertanya, kalau dia mendekat sensitif berarti dia. Jadi karena sensitif dia mendekat loh. Enggak, itu kayaknya juga kan kalau kita lagi sensi ya, itu nggak mau deketin orang kan kalau yang kita sensitifnya. Gitu. Jadi ingat gitu ya, sensitif dia menjauhi dari antibiotiknya. Sudah selesai materi kali ini. Nah, sudah selesai ya. Jadi pertemuan infeksi kulit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus apa yang bisa Anda sampaikan satu kalimat per orang? Silakan. Untuk membuat Staphylococcus nggak ada tempat spesies itu dan hanya di Pulau Kalimantan. Oke, untuk mengidentifikasi Staphylococcus supaya ditentukan spesiesnya tidak hanya dilakukan pedoman agram. Oke, lanjutkan. Nah saya Bu, Ya, tentang macam-macam jenis Staphylo sama cara penanganannya. macam-macam cara isolasi Staphylococcus aureus. Jadi apa saja yang Tadi ada MSA, ada monitor, terus juga ada TSB. yang satu lagi apa ya? Yang berdarah. Lanjut. Kalau dari saya ya Bu, dari tadi penjelasan Ibu itu cara membedakan bakteri Staphylococcus dengan bakteri lain gitu. Salah satunya menggunakan uji katalase. Salah satunya menggunakan uji katalase. Uji katalase sebenarnya membedakan, bisa dibedakan nggak antara Staphylococcus sp? Enggak. Dia membedakan siapa? Staphylococcus strepto. Dari apa? Streptococcus itu. Masih ingat dari pertemuan lalu ya? Apalagi? Ayo. Jadi bisa tahu kalau misalnya dilihat perbedaannya Staphylococcus aureus ini tuh paling beda dengan spesies lain. Lainnya. Yang paling membedakan apa? Salah satunya. Koagulase sama dimanitor salvador. Oke, koagulasi sama dengan Jadi bisa tahu Bu kalau bedanya katalase di pemeriksaan sama katalase di bakteri itu sendiri. fungsinya. Iya. Fungsi kalau di bakterinya ada salah satunya ya? Salah satunya teh bisa menghasilkan H2O2. Katalase. Iya, katalase. Ya kalau misalkan di ujinya dapat membedakan antara Staphylococcus. Kembali Bu. Apa? Intinya itu. Mungkin kamu bisa bilang mengetahui bedanya koagulase fungsinya bagi kita dengan Ya. fungsi bakterinya. Nah itu maksudnya. Ya. Oke. Cek. Kalau dari teori sendiri itu jadi bisa lebih tahu bahwa bakteri yang Staphylococcus itu tuh memiliki apa ya sifat itu patogen apa domestik gitu Bu. Jadi kalau misalnya imunitasnya bagus berarti memang bakterinya ada di dalam tubuh kita. Kalau misalnya nggak bagus atau terjadi luka atau patogen. Kalau dari saya fungsi dari koagulase bagi bakteri itu Ya. pelindungan dan inovasi sistem imun. Inovasi sistem imun. Ya betul. Melengkapi Aceh tadi ya. Sip. Kalau dari saya itu Ya. ternyata
ingin ditanyakan? Jika tidak, maka kita bisa segera ke laboratorium dan melanjutkan diskusi di sana ya, dan juga praktikum. Dan keterbatasan informasi yang saya